Selamat pagi anak-anak, apa kabar semuanya? Baik, Bu. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mau memimpin doa? Saya, Bu. Ya, Mbak Syaidah. Siap, berdoa mulai. Selesai. Siapa yang tidak hadir pada hari ini? Nihil, Bu. Ya, setelah ini kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kita menyanyikan lagu bersama-sama ya. Ayo berdiri. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Yuk duduk. Lagu Indonesia Raya tersebut menggambarkan tentang semangat dan cita-cita luhur bangsa Indonesia. Jadi dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, kita sudah mencerminkan semangat kebangsaan ya. Nah, apakah anak-anak sudah siap mengikuti pembelajaran pada hari ini? Siap, Bu. Nah, sebelum mulai pembelajaran, anak-anak melakukan literasi terlebih dahulu, yaitu membaca buku terlebih dahulu ya. Silakan anak-anak membaca buku. Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada pagi hari ini, yaitu diharapkan kalian dapat menguraikan informasi tentang pengertian jenis-jenis cerita fiksi, membandingkan gaya dengan gerak, dan mengidentifikasi tanda tempo dan tinggi rendah nada. Nah, sekarang Ibu mau bertanya terlebih dahulu. Apa yang kalian ketahui mengenai cerita fiksi? Ada yang tahu? Saya, Bu. Ya, Mbak Aziza. Cerita fiksi adalah cerita rekaan atau khayalan pengarang. Ya, betul. Apa saja jenis cerita fiksi itu? Ada yang tahu? Saya, Bu. Ya, Mbak Syaidah. Cerita rakyat, cerpen, dan novel. Iya, betul. Nah, sekarang kita akan memasuki materi yaitu mengenai tema 8, subtema 1, pembelajaran 2 yaitu daerah tempat tinggalku. Nah, sekarang Ibu mempunyai teks kasuari dan Dharma Kota. Sekarang anak-anak identifikasilah tokoh-tokoh yang berada pada teks cerita tersebut. Nanti kalian tulis di buku tulis kalian ya. Ya, Bu. Ibu kasih waktu 5 menit. Ya, Bu. Nah, sudah ya anak-anak. Nah, tadi kan jenis cerita fiksi itu ada cerita rakyat, cerpen, dan novel. Adapun jenis cerita rakyat antara lain ada cerita jenaka, mite, fabel, legenda, dan saga. Silahkan kalian mencari informasi tentang pengertian jenis-jenis cerita fiksi tersebut. Silahkan kalian tulis di buku tulis kalian terlebih dahulu. Ibu kasih waktu 5 menit. Sudah anak-anak? Sudah, Bu. Siapa yang mau membacakan tokoh-tokoh pada cerita tadi? Ada yang mau? Saya, Bu. Ya, Mbak Aziza, silahkan maju ke depan. Tokoh-tokoh yang terdapat pada cerita adalah binatang, yaitu burung. Burung-burung itu diceritakan hidup, bersosialisasi, dan dapat berbicara layaknya manusia. Ya, pinter. Sekarang siapa yang mau mempresentasikan hasil identifikasi mengenai pengertian jenis-jenis cerita? Ada yang mau? Siapa? Saya, Bu. Ya, Mbak Syaidah, silahkan maju ke depan. Jenis cerita rakyat antara lain cerita jenaka, mite, fabel, legenda, dan saga. Cerpen
Cerpen adalah cerita fiksi yang memaparkan kisah ataupun cerita tentang kehidupan manusia melalui tulisan pendek. Cerpen dapat selesai dibaca dalam sekali duduk. Novel adalah cerita fiksi yang panjang dan mengandung rangkaian cerita kehidupan seorang dengan orang di sekelilingnya dengan menonjolkan watak setiap tokoh. Iya, pinter-pinter semua ya. Kasuari dan Dara Mahkota dalam cerita di depan memiliki sayap untuk terbang. Dengan terbang, mereka dapat menuju tempat tertentu. Demikian juga dengan manusia. Manusia seringkali menggunakan sarana transportasi seperti sepeda, mobil, pesawat untuk menuju tempat tertentu. Nah, dalam menggayuh sepeda, apabila kita telah menambah gaya, sepeda pun bergerak dengan cepat. Dengan demikian, gaya berpengaruh terhadap gerak benda. Apakah kalian masih ingat tentang gaya dan gerak? Masih. Iya. Silahkan dibaca bukunya terlebih dahulu. Ibu kasih waktu 5 menit. Nah, gaya adalah suatu kekuatan yang mengakibatkan benda yang dikenainya dapat mengalami gerak, perubahan kedudukan, atau perubahan bentuk. Sedangkan gerak adalah perpindahan kedudukan suatu benda terhadap benda lainnya, baik perpindahan kedudukan yang mendekati maupun menjauhi suatu benda atau tempat asal akibat benda itu dikenai gaya. Nah, sekarang apa yang kalian ketahui tentang hubungan gaya dengan gerak? Ada yang tahu? Saya, Bu. Ya, Mbak Azizah. Gaya bisa membuat benda dia menjadi bergerak. Apalagi? Gaya bisa membuat benda bergerak menjadi dia. Ya. Gaya bisa membuat arah gerak benda. Ada yang tahu lagi? Saya, Bu. Ya, Mbak Syaidah. Apa? Gaya bisa mengubah kecepatan gerak benda. Ya. Gaya bisa mengubah bentuk benda. Ya, betul. Pintar-pintar semua ya. Untuk lebih mengetahui perbedaan gaya dengan gerak, kita akan melakukan percobaan terlebih dahulu. Apakah bahan-bahan yang Ibu suruh bawa kemarin sudah dibawa semuanya anak-anak? Sudah, Bu. Ya, sekarang kita melakukan percobaan gaya dengan gerak dengan menggunakan plastisin. Ayo maju. Gaya dapat mengubah bentuk benda seperti kita memberikan gaya pada plastisin. Bisa diperhatikan. Yang pertama, yaitu kita rubah plastisin menjadi bentuk bola. Hal tersebut kita memberikan gaya tarik pada plastisin ya. Selanjutnya, apabila Ibu memberikan gaya dorong, maka plastisin yang berbentuk bola itu akan menggelinding. Nah, jadi ketika Ibu memberikan gaya tarik pada plastisin, maka yang terjadi bentuknya berubah menjadi bulat. Jika Ibu memberikan gaya dorong, maka plastisin akan berubah tempat. Jadi gaya menyebabkan benda dia menjadi bergerak. Nah, kalian sudah melakukan percobaan ya. Sekarang kalian membuat dan melengkapi laporan hasil percobaan tentang hubungan gaya dan gerak dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Nanti ini Ibu bagikan, kalian kerjakan. Ibu kasih waktu 5 menit ya. Ibu tunggu. Silakan dikerjakan. Sudah selesai anak-anak? Sudah, Bu. Ya. Negara Indonesia kaya akan kebudayaan. Salah satunya lagu daerah. Lagu daerah merupakan lagu yang menjadi ciri khas suatu daerah. Sekarang kalian menyimak teks lagu Potong Bebek Angsa yang ada di buku kalian ya. Ya, Bu. Silakan. Sudah anak-anak? Sudah, Bu. Ya, lagu tersebut dinyanyikan dengan nada dasar D sama dengan Do. Birama lagu adalah 4/4, artinya dalam satu birama terdapat 4 ketukan. Lagu dinyanyikan dengan bersemangat. Bahwa saat menyanyikan sebuah lagu harus memperhatikan tempo dan tinggi rendah nada. Tempo adalah cepat lambat ketukan dalam lagu. Sementara yang dimaksud tinggi rendah nada, yaitu tinggi rendah nada yang berurutan dalam lagu yang disebut melodi. Sekarang kalian identifikasilah tinggi rendah nada dari notasi lagu Potong Bebek Angsa. Silakan dikerjakan anak-anak.
apakah sudah selesai? Sudah, Bu. Siapa yang mau membacakan? Maju ke depan. Saya, Bu. Mari Mbak Azizah maju ke depan. Pada notasi angka lagu potong BB angsa menggunakan nada tinggi dan nada sedang. Nada rendah tidak digunakan dalam notasi lagu potong BB angsa. Ya, pintar. Silahkan duduk. Ya, pada notasi angka lagu potong BB angsa menggunakan nada tinggi dan nada sedang. Nada rendah tidak digunakan dalam notasi lagu potong BB angsa. Sekarang kita menyanyikan lagu potong BB angsa dengan tempo dan tinggi rendah nada ya. Ya, Bu. Ayo berdiri. 1, 2, 3. Potong BB angsa masa dikuali, nona minta damsa 4 kali. Sorong ke kiri, sorong ke kanan, la 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 la. Sorong ke kiri, sorong ke kanan, la 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 la. Silakan duduk. Baik, kita akan merefleksi pembelajaran pada pagi hari ini. Tadi mempelajari apa saja anak-anak? Jenis-jenis cerita fiksi, perbedaan gaya dengan gerak dan tarian tempo dan tinggi rendah nada. Ya, apa yang belum kalian pahami dari pembelajaran hari ini? Belum, Bu. Ya, belum ada ya. Iya. Siapa yang mau menyampaikan kesimpulan pembelajaran pada hari ini? Saya, Bu. Iya, Mbak Syaida, silakan disampaikan. Cerita fiksi adalah cerita rekaan atau khayalan pengarang. Jenis cerita fiksi itu ada cerita rakyat, cerpen, dan novel. Ya. Gaya adalah suatu kekuatan yang mengakibatkan benda yang dikenainya dapat mengalami gerak, perubahan kedudukan, atau perubahan bentuk. Gerak adalah perpindahan kedudukan suatu benda terhadap benda lainnya, baik perpindahan kedudukan yang mendekati maupun menjauhi suatu benda atau tempat asal akibat benda itu dikenai gaya. Ya. Tempo adalah cepat dan lambat ketukan dalam lagu. Tinggi rendah nada yaitu tinggi rendah nada yang berurutan dalam lagu yang disebut melodi. Ya, cerita fiksi adalah cerita rekaan atau khayalan pengarang. Jenis cerita fiksi itu ada cerita rakyat, cerpen, dan novel. Adapun jenis cerita rakyat antara lain cerita jenaka, mite, fabel, legenda, dan saga. Dan perbedaan gaya dan gerak itu, gaya merupakan sesuatu yang tidak bisa dilihat, sedangkan gerak dapat dilihat. Gerak dipengaruhi oleh gaya, sedangkan gaya tidak dipengaruhi oleh gerak. Dan pada saat bernyanyi, kita harus memperhatikan tanda tempo dan tinggi rendah nada ya. Ya, Bu. Ibu akan memberikan kalian tugas untuk dikerjakan di rumah dan dikumpulkan pada pertemuan berikutnya, yaitu kalian mengerjakan buku halaman 23 ya. Ya, Bu. Ya, sebelum pulang kita bernyanyi terlebih dahulu. Kita akan menyanyikan lagu Gundul-Gundul Pacul. Silakan berdiri. 1, 2, 3. Gundul-gundul pacul-cul gembelengan, nyunggi-nyunggi wakul-kul gembelengan, wakul nglempang sekane dadi saklatan, wakul nglempang sekane dadi saklatan. Silakan duduk. Terima kasih. Sebelum pulang kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mau memimpin doa? Saya, Bu. Ya, Mbak Syaida. Sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Sekian Ibu Hairi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.